Ziarah kubur tidak dilarang, tapi dengan waktu-waktu khusus, dibatasi dengan waktu khusus. Ini yang butuh dalil. Kapanpun boleh ziarah kubur, tujuannya mengingatkan akhirat. Tapi kalau siapa yang ziarah tiap malam Jumat Legi, siapa yang ziarah mau Ramadan, mau Idul Fitri, maka begini-begini, mana dalilnya? Tidak ada. Ini perbuatan mungkar. Ini perbuatan mungkar. Mengerikan, teman-teman, mengerikan. Inilah alasan kenapa saya mengatakan bahwa bapak yang satu ini nih nekatnya luar biasa, teman-temannya. Namun begitu kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh langsung menyalahkannya. Bisa saja Ustadz Abu Aslam ini memiliki dasar, memiliki pemahaman yang berbeda. Ya sudah, kita hormati begitu saja. Nah, mengenai tradisi yang disebutkan oleh Ustadz Abu Aslam tadi, kalau ada orang yang meyakini, ya bisa jadi arahnya memang keliru, teman-teman ya. Misalnya begini, ada orang yang meyakini bahwa ketika kita berziarah di hari ini, dengan jam ini, maka kita akan mendapatkan ini dan ini. Mungkin hal itu perlu kita tanyakan dalilnya, ya betul. Tapi mengkhususkan suatu amalan, ataupun mengkhususkan waktu untuk berziarah, ini tidak mutlak sebagai kemungkaran. Ya misalnya begini, kayak yang tadi dijelaskan di Jumat Legi, ya mungkin saja Jumat Legi itu memang waktu kosong, atau memang orang tersebut memang mengkhususkan di Jumat Legi tanpa ada keyakinan bahwa Jumat Legi ini nanti hidupnya akan selalu legi, misalnya begitu, nggak ada keyakinan ke sana, ya memang sekadar Jumat Legi begitu, atau setiap Jumat, atau tradisi lain misalnya punggahan, ya mau Idul Fitri atau mau Ramadan, karena memang momen begitu, mungkin momen liburan ya. Sebelum Ramadan itu ada liburan, kemudian mau Idul Fitri juga ada liburan, sekalian sama keluarga. Nah, kalaupun misalnya nggak momen liburan, teman-teman ya, memang mengkhususkan di setiap hari Sabtu misalnya, ya saya kasih contoh, atau setiap hari Jumat kita ziarah ke makam, itu sebenarnya nggak mutlak mungkar, gitu, nggak mutlak salah. Misalnya begini, ini ada hadis seperti ini. Nabi itu pernah selalu mendatangi, ini saya katakan selalu mendatangi Masjid Quba di hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu Kanjeng Nabi itu selalu berziarah ke Masjid Quba. Baik beliau itu berjalan kaki ataupun menunggangi kendaraan. Artinya bisa kita paham, teman-teman ya, bahasa masyian warokiban ini berarti beliau itu kontinu melakukan. Kalaupun misalnya beliau tidak ada kendaraan, beliau masih tetap melakukan rutinitas itu dengan cara berjalan kaki begitu. Saking seringnya, jadi beliau itu berjalan kaki pernah, kemudian menaiki kendaraan juga pernah. Wa kana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluhu. Kemudian jejak ini dilanjutkan atau diikuti oleh Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Umar ini juga berarti melakukan hal yang sama seperti Kanjeng Nabi. Nah, kemudian teman-teman ya, di dalam Syarhun Nawawi al-Muslim ada sebuah keterangan begini. Itu yang saya warnai merah, kulla sabtin itu. Ada keterangan juga di bawah itu yang sudah kita blok dengan warna merah. Wa qauluhu kulla sabtin. Setiap hari Sabtu Kanjeng Nabi itu berziarah ke Masjid Quba. Nah, bahasa ini fihi jawazu takhsisi ba'dil ayyam biziarah. Dalil ini menunjukkan, lafadz ini menunjukkan tentang kebolehan mengkhususkan sebagian hari untuk berziarah. Ini ya teman-teman ya. Sekali lagi kita katakan, bisa saja Ustadz Abu Aslam tadi memiliki dalil atau memiliki keyakinan yang berbeda. Itu tidak masalah ya. Tidak kita permasalahkan. Di sini kita ingin menjelaskan tentang sebuah hadis dan pemahaman seorang ulama. Wahada, adapun keterangan ini huwa shawab. Ini yang benar. Wa qaulul jumhur, dan mayoritas ini adalah pendapat ulama. Pendapat mayoritas ulama itu membolehkan tentang pengkhususan suatu hari untuk melakukan ziarah sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan juga Abdullah bin Umar. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman ya,
kalaupun misalnya memang Ustadz Abu Aslam dan para pengikutnya, misalnya para jamaahnya tidak mau melakukan, ya sudah, tidak apa-apa. Menganggap sebuah amalan itu kemungkaran, ya wis, tidak apa-apa. Tapi dengan adanya keterangan ini, setidaknya ada ruang khilaf lah, bahasanya gitu. Ada ruang perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat mengenai amalan yang sudah sering dilakukan oleh orang-orang, terutama di Indonesia, ya, apa namanya, punggahan, ya, ada yang ziarah setiap setelah Jumatan langsung ziarah, ya ada. Jadi begitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.